Dalam kehidupan modern hari ini, ada satu bahan yang digunakan hampir di seluruh dunia. Namun, sebagian besar orang tidak benar-benar memperhatikannya. Kelapa sawit. Minyak dari tanaman ini digunakan dalam makanan, kosmetik, bahan bakar, hingga produk rumah tangga sehari-hari. Data dari berbagai laporan industri menunjukkan bahwa konsumsi minyak sawit global terus meningkat selama beberapa dekade terakhir. Indonesia kemudian muncul sebagai produsen terbesar di dunia, memasok kebutuhan pasar internasional dalam skala yang sangat besar. Tetapi seiring pertumbuhan industri ini, kontroversi mulai ikut tumbuh bersamanya. Deforestasi, kebakaran hutan, orangutan. Kelapa sawit mulai dikaitkan dengan deforestasi, kerusakan ekosistem, dan perubahan bentang alam tropis di Asia Tenggara. Dalam beberapa tahun terakhir, tekanan internasional terhadap industri sawit juga semakin meningkat. Negara-negara mulai membicarakan keberlanjutan. Perusahaan mulai mengubah rantai pasok, dan konsumen mulai mempertanyakan asal-usul produk yang mereka gunakan. Namun di saat yang sama, industri ini juga menjadi sumber penghidupan bagi jutaan orang. Dan itu membuat sawit menjadi jauh lebih kompleks dari sekedar baik atau buruk. Karena pada akhirnya, dunia modern mungkin sudah terlalu bergantung pada tanaman ini. Kelapa sawit sebenarnya bukan berasal dari Indonesia. Tanaman ini berasal dari wilayah Afrika Barat dan sudah digunakan selama ratusan tahun oleh masyarakat lokal untuk memasak, pengobatan tradisional, hingga bahan dasar makanan. Namun pada abad ke-19, dunia mulai berubah. Revolusi industri di Eropa menciptakan kebutuhan besar terhadap bahan baku murah dalam jumlah masif, dan sawit mulai menarik perhatian. Seperti yang dikutip dari berbagai catatan sejarah industri, minyak sawit mulai digunakan untuk sabun, lilin, hingga pelumas mesin industri. Permintaannya terus naik. Dan sejak saat itu, sawit perlahan berubah dari tanaman lokal menjadi komoditas global. Kolonial Belanda kemudian membawa tanaman ini ke Hindia Belanda pada pertengahan abad ke-19. Awalnya hanya sebagai tanaman koleksi di kebun botani. Tetapi beberapa dekade kemudian, perusahaan-perusahaan kolonial mulai menyadari bahwa tanah dan iklim Asia Tenggara ternyata sangat cocok untuk sawit. Perkebunan komersial pertama kemudian berkembang di Sumatera Utara pada awal abad ke-20. Dan tanpa banyak disadari saat itu, bibit sebuah industri raksasa mulai ditanam. Kalau sawit begitu kontroversial, kenapa dunia tidak berhenti menggunakannya? Jawabannya ada pada satu hal, efisiensi. Data dari berbagai penelitian menunjukkan bahwa kelapa sawit menghasilkan minyak jauh lebih tinggi dibanding sebagian besar tanaman minyak nabati lainnya. Dalam lahan yang sama, sawit bisa menghasilkan minyak beberapa kali lebih banyak dibanding kedelai atau bunga matahari. Artinya, industri bisa memproduksi lebih banyak dengan biaya lebih rendah. Dan bagi industri global, itu adalah kombinasi yang sangat penting. Murah, stabil, mudah diproses, dan fleksibel. Karena itu, minyak sawit akhirnya masuk ke ribuan produk sehari-hari. Mulai dari makanan instan, biskuit, es krim, lipstik, sabun, sampo, sampai biofuel. Dan semakin dunia modern berkembang, semakin besar juga ketergantungannya terhadap sawit. Ledakan industri sawit Indonesia sebenarnya baru terjadi beberapa dekade terakhir, terutama sejak era Orde Baru. Pemerintah saat itu melihat sawit sebagai peluang besar untuk meningkatkan ekspor dan mendatangkan devisa. Lahan dibuka, investor masuk, produksi ditingkatkan. Program transmigrasi juga ikut mempercepat ekspansi perkebunan. Ribuan keluarga dipindahkan ke wilayah baru, terutama di Sumatera dan Kalimantan. Dan di banyak tempat, sawit benar-benar mengubah ekonomi lokal. Muncul jalan, pasar, sekolah, transportasi, dan lapangan kerja. Bagi sebagian masyarakat, sawit adalah kesempatan hidup baru. Produksi Indonesia kemudian naik sangat cepat, dan dalam waktu relatif singkat,
Indonesia berhasil menjadi produsen minyak sawit terbesar di dunia. Data dari berbagai laporan ekonomi menunjukkan bahwa sawit kemudian menjadi salah satu komoditas ekspor paling penting bagi Indonesia. Nilainya mencapai puluhan miliar dolar setiap tahun. Dan semakin besar industri ini tumbuh, semakin besar pula pengaruhnya terhadap ekonomi nasional. Tetapi pertumbuhan besar hampir selalu datang dengan konsekuensi besar. Karena industri sawit membutuhkan satu hal yang sangat besar, lahan. Dalam beberapa dekade terakhir, jutaan hektar bentang alam tropis di Asia Tenggara berubah. Sebagian menjadi tambang, sebagian menjadi permukiman, dan sebagian lagi menjadi perkebunan sawit. Perubahan ini kemudian memicu kritik global. Kelapa sawit mulai dikaitkan dengan hilangnya habitat satwa liar dan kerusakan ekosistem tropis. Di beberapa periode, kebakaran lahan dan kabut asap bahkan menjadi isu lintas negara. Dan sejak saat itu, citra sawit mulai berubah. Bukan lagi sekedar komoditas ekonomi, tetapi juga simbol kontroversi lingkungan global. Dalam beberapa tahun terakhir, tekanan terhadap industri sawit semakin besar, terutama dari negara-negara barat. Uni Eropa mulai memperketat berbagai regulasi terkait produk berbasis sawit. Isu keberlanjutan menjadi pembahasan utama. Namun yang menarik, negara-negara yang paling keras mengkritik sawit juga masih mengonsumsi sawit dalam jumlah besar. Karena pada kenyataannya, minyak sawit sudah terlalu terintegrasi ke dalam sistem produksi modern. Dan itu menciptakan dilema besar. Dunia ingin produk murah, produksi cepat, konsumsi tinggi. Tetapi di saat yang sama, dunia juga ingin industri yang sepenuhnya bersih. Padahal bagi jutaan orang di Asia Tenggara, sawit bukan sekedar isu lingkungan, tetapi sumber penghasilan, sumber makanan, dan cara bertahan hidup. Dan sejak titik itu, perdebatan tentang sawit tidak pernah lagi sederhana. Karena dunia modern ternyata memiliki hubungan yang jauh lebih rumit dengan tanaman ini dibanding yang terlihat di permukaan. Pada titik ini, kelapa sawit bukan lagi sekedar komoditas pertanian. Ia sudah berubah menjadi industri global bernilai ratusan miliar dolar. Dan ketika sebuah industri tumbuh sebesar itu, pengaruhnya mulai masuk kemana-mana. Ekonomi, politik, lingkungan, bahkan hubungan antar negara. Di Indonesia sendiri, sawit berkembang jauh melampaui perkebunan biasa. Ia membentuk rantai ekonomi yang sangat besar, mulai dari pembibitan, pupuk, transportasi, pelabuhan, pabrik pengolahan, perdagangan internasional, hingga industri makanan dan energi. Data dari berbagai laporan ekonomi menunjukkan bahwa jutaan orang di Indonesia bergantung secara langsung maupun tidak langsung pada industri ini. Dan sebagian besar pertumbuhan itu terjadi di wilayah yang sebelumnya memiliki aktivitas ekonomi terbatas. Di banyak daerah, sawit mengubah desa terpencil menjadi pusat ekonomi baru. Jalan mulai dibangun, kendaraan mulai masuk, aktivitas perdagangan meningkat. Anak-anak yang sebelumnya sulit mengakses pendidikan mulai memiliki sekolah yang lebih dekat. Listrik mulai masuk ke wilayah-wilayah yang sebelumnya terisolasi. Dan bagi sebagian masyarakat, sawit dianggap sebagai simbol perubahan hidup. Namun pertumbuhan industri besar hampir selalu menciptakan satu pertanyaan penting. Siapa yang sebenarnya paling diuntungkan? Karena di balik angka ekspor yang terus naik, struktur industri sawit sebenarnya sangat kompleks. Di satu sisi ada petani kecil. Di sisi lain ada korporasi besar dengan akses modal, teknologi, dan jaringan perdagangan internasional. Dan keduanya tidak bermain di level yang sama. Petani kecil sering menghadapi masalah yang relatif mirip dari tahun ke tahun. Harga tandan buah segar yang fluktuatif, ketergantungan terhadap pabrik pengolahan, akses pupuk, utang produksi, dan ketidakstabilan pasar global. Sementara perusahaan besar memiliki kemampuan untuk bertahan jauh lebih lama ketika harga turun. Mereka punya cadangan modal, akses ekspor, dan pengaruh besar terhadap rantai distribusi. Dan semakin besar industri ini berkembang, ketimpangan itu mulai semakin terlihat.
Data dari berbagai studi agraria menunjukkan bahwa konflik lahan juga meningkat seiring ekspansi perkebunan. Masyarakat adat, perusahaan, dan pemerintah daerah sering memiliki klaim yang berbeda terhadap wilayah yang sama. Dan di banyak kasus, batas kepemilikan lahan tidak pernah benar-benar jelas sejak awal. Hal ini membuat konflik agraria menjadi salah satu isu paling sensitif dalam industri sawit. Karena yang diperebutkan bukan hanya tanah, tetapi juga sumber kehidupan. Bagi perusahaan, lahan berarti aset produksi. Bagi masyarakat lokal, lahan bisa berarti identitas, ruang hidup, bahkan sejarah keluarga yang sudah berlangsung turun-temurun. Dan ketika nilai ekonomi sawit terus meningkat, tekanan terhadap lahan juga ikut meningkat. Di saat yang sama, dunia internasional mulai memberikan perhatian lebih besar terhadap dampak lingkungan industri ini, terutama setelah isu perubahan iklim menjadi perhatian global. Kelapa sawit kemudian mulai sering muncul dalam kampanye lingkungan internasional. Deforestasi, emisi karbon, kebakaran lahan, kehilangan habitat satwa liar, semua mulai dikaitkan dengan ekspansi perkebunan di Asia Tenggara. Dalam banyak media barat, sawit perlahan berubah menjadi simbol kerusakan lingkungan tropis. Namun Indonesia dan Malaysia memiliki sudut pandang berbeda. Mereka melihat sawit sebagai bagian penting dari pembangunan ekonomi nasional. Dan argumen itu bukan tanpa dasar. Data dari berbagai penelitian menunjukkan bahwa sawit memang jauh lebih produktif dibanding banyak tanaman minyak nabati lain. Artinya, untuk menghasilkan jumlah minyak yang sama, tanaman lain justru bisa membutuhkan lahan lebih besar. Inilah yang membuat perdebatan sawit menjadi jauh lebih rumit dibanding yang terlihat di permukaan. Karena dunia menghadapi dua kepentingan yang saling bertabrakan. Di satu sisi, dunia ingin mengurangi kerusakan lingkungan. Di sisi lain, dunia juga membutuhkan minyak nabati murah dalam jumlah sangat besar. Dan sampai hari ini, belum ada solusi yang benar-benar sederhana. Ketika Uni Eropa mulai membatasi penggunaan biofuel berbasis sawit, tensi perdagangan internasional ikut meningkat. Indonesia menilai kebijakan tersebut tidak sepenuhnya murni soal lingkungan. Ada anggapan bahwa persaingan ekonomi global juga ikut bermain di belakangnya. Karena pasar minyak nabati global bernilai sangat besar, dan sawit menguasai porsi yang sangat dominan. Seperti yang dikutip dari berbagai analisis perdagangan internasional, komoditas global jarang hanya berkaitan dengan ekonomi semata. Ia juga berkaitan dengan pengaruh politik, posisi strategis, dan kepentingan jangka panjang. Dan sawit kini sudah berada di level itu. Ia bukan lagi sekadar urusan perkebunan, tetapi sudah menjadi bagian dari pertarungan ekonomi global. Namun di tengah seluruh perdebatan itu, ada satu hal yang menarik. Permintaan dunia terhadap sawit sebenarnya belum benar-benar turun. Industri makanan masih membutuhkannya, industri kosmetik masih menggunakannya, bahkan industri energi juga mulai bergantung padanya melalui biodiesel. Artinya, dunia modern berada dalam posisi yang cukup kontradiktif. Sawit terus dikritik, tetapi juga terus dikonsumsi. Dan semakin besar konsumsi global tumbuh, semakin sulit juga dunia untuk benar-benar melepaskan diri dari industri ini. Karena pada akhirnya, sawit bukan cuma cerita tentang pohon, tetapi cerita tentang bagaimana dunia modern bekerja, tentang kebutuhan manusia yang terus meningkat, tentang ekonomi global yang terus menuntut efisiensi, dan tentang pertanyaan yang sampai hari ini belum benar-benar terjawab. Apakah mungkin menciptakan industri global murah, masif, dan efisien tanpa ada harga lingkungan yang harus dibayar? Ketika orang membicarakan kelapa sawit, yang biasanya muncul adalah angka, ekspor, deforestasi, emisi karbon, nilai perdagangan global. Tetapi di balik seluruh angka itu, ada jutaan manusia yang hidupnya terhubung langsung dengan industri ini. Dan seringkali, mereka justru jarang terlihat dalam perdebatan besar tentang sawit. Bagi sebagian orang di kota besar atau negara maju, sawit mungkin hanya terlihat sebagai isu lingkungan. Tetapi bagi banyak masyarakat di Asia Tenggara, sawit adalah pekerjaan, adalah penghasilan. Dan bagi sebagian keluarga, sawit adalah alasan mereka bisa keluar dari kemiskinan. Di banyak wilayah Indonesia, terutama Sumatera dan Kalimantan, perkembangan industri sawit mengubah struktur ekonomi lokal secara besar-besaran.
wilayah yang sebelumnya didominasi hutan atau lahan kosong, perlahan berubah menjadi pusat aktivitas ekonomi baru. Muncul pasar, bengkel, warung, jalur logistik, transportasi, hingga kawasan permukiman baru. Dan perubahan itu terjadi sangat cepat. Data dari berbagai laporan pembangunan daerah menunjukkan bahwa beberapa wilayah penghasil sawit mengalami peningkatan aktivitas ekonomi yang signifikan dibanding periode sebelumnya. Tentu saja, dampaknya tidak selalu sama di setiap tempat. Tetapi sulit dipungkiri bahwa sawit memang menciptakan perubahan ekonomi yang nyata. Bagi petani kecil, sawit sering dianggap lebih stabil dibanding banyak komoditas lain. Sekali ditanam, pohonnya bisa dipanen selama bertahun-tahun. Dan selama permintaan global masih tinggi, hasilnya tetap memiliki pasar. Karena itu, banyak keluarga akhirnya menggantungkan hidup mereka pada sawit. Namun kehidupan petani sawit tidak sesederhana yang terlihat dari luar. Harga tandan buah segar bisa naik turun sangat cepat. Biaya pupuk terus meningkat. Dan akses terhadap pasar seringkali bergantung pada perusahaan besar atau pabrik pengolahan tertentu. Artinya, posisi petani kecil tetap sangat rentan terhadap perubahan pasar global. Ketika harga dunia turun, dampaknya bisa langsung terasa sampai ke tingkat desa. Dan karena sebagian besar pendapatan mereka bergantung pada satu komoditas, risiko ekonominya juga sangat besar. Di sisi lain, industri sawit juga menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar. Mulai dari pekerja panen, sopir angkut, operator pabrik, hingga buruh harian di perkebunan. Namun pekerjaan di sektor ini bukan pekerjaan ringan. Pemanen sawit misalnya, harus bekerja dalam suhu panas dengan beban tandan buah yang bisa mencapai puluhan kilogram. Medannya berlumpur, target produksi tinggi, dan pekerjaan dilakukan hampir setiap hari. Berbagai laporan organisasi internasional juga pernah menyoroti persoalan ketenaga kerjaan di industri sawit. Mulai dari isu keselamatan kerja, pekerja informal, hingga perlindungan tenaga kerja. Dan seperti banyak industri besar lain di negara berkembang, realitas di lapangan seringkali jauh lebih kompleks dibanding standar yang terlihat di atas kertas. Tetapi sekali lagi, persoalannya tidak pernah hitam putih. Karena di banyak wilayah, pilihan pekerjaan lain juga sangat terbatas. Artinya, industri sawit berada di posisi yang paradoks. Ia dikritik karena berbagai masalah sosial dan lingkungan. Namun di saat yang sama, jutaan orang juga sangat bergantung padanya. Konflik kemudian menjadi semakin rumit ketika ekspansi perkebunan mulai bersinggungan dengan wilayah masyarakat adat. Bagi masyarakat adat, hutan bukan hanya aset ekonomi. Hutan adalah ruang hidup, adalah sumber makanan, budaya, dan identitas sosial yang sudah diwariskan selama generasi. Ketika lahan berubah menjadi perkebunan, yang hilang bukan hanya pohon, tetapi juga hubungan masyarakat dengan ruang hidup mereka sendiri. Dan di banyak kasus, konflik seperti ini berlangsung sangat panjang, karena masing-masing pihak merasa memiliki legitimasi. Perusahaan memiliki izin, negara memiliki regulasi, tetapi masyarakat lokal juga merasa memiliki hak historis terhadap wilayah tersebut. Data dari berbagai studi agraria menunjukkan bahwa konflik lahan menjadi salah satu persoalan paling kompleks dalam ekspansi industri sawit. Dan sampai hari ini, penyelesaiannya masih sering berjalan lambat. Di sisi lain, perusahaan-perusahaan besar mulai menghadapi tekanan global yang semakin kuat. Konsumen internasional mulai menuntut transparansi. Investor mulai memperhatikan isu keberlanjutan. Dan perusahaan global mulai khawatir terhadap reputasi mereka sendiri. Akibatnya, berbagai istilah baru mulai muncul dalam industri sawit. Sustainable palm oil, traceability, zero deforestation, green supply chain. Perusahaan mulai membangun citra keberlanjutan. Sebagian mulai menggunakan pemantauan satelit, audit lingkungan, hingga sertifikasi internasional. Namun kritik terhadap pendekatan ini juga tetap muncul, karena implementasi di lapangan seringkali tidak sesederhana komitmen di atas kertas. Dan lagi-lagi, industri ini terlalu besar untuk memiliki solusi yang benar-benar sederhana. Menariknya,
Di tengah seluruh tekanan global terhadap sawit, konsumsi dunia justru masih terus meningkat. Karena pada akhirnya, pasar global tetap membutuhkan minyak nabati murah dalam jumlah besar. Dan sampai hari ini, sawit masih menjadi pilihan paling efisien. Artinya, dunia modern sebenarnya sedang menghadapi kontradiksi yang cukup serius. Banyak negara ingin terlihat mendukung keberlanjutan, tetapi di saat yang sama, pola konsumsi global masih terus mendorong produksi massal murah. Dan selama pola konsumsi itu tidak berubah, tekanan terhadap lahan dan sumber daya kemungkinan akan terus berlangsung. Dalam konteks itu, sawit sebenarnya hanya bagian dari cerita yang lebih besar. Cerita tentang bagaimana dunia modern membangun kemakmurannya, tentang bagaimana kebutuhan manusia terus meningkat, dan tentang bagaimana hampir semua kenyamanan modern selalu memiliki biaya yang jarang benar-benar terlihat oleh konsumen akhirnya. Karena ketika seseorang membeli produk murah di supermarket, ada rantai produksi global yang bekerja sangat panjang di belakangnya. Dan di salah satu bagian rantai itu, ada perkebunan sawit yang terus beroperasi setiap hari. Selama bertahun-tahun, dunia melihat kelapa sawit terutama sebagai bahan makanan dan kebutuhan rumah tangga. Tetapi dalam beberapa dekade terakhir, perannya mulai berubah. Sawit sekarang juga menjadi bagian dari pertarungan energi global. Dan perubahan itu membuat industri ini menjadi jauh lebih strategis dibanding sebelumnya. Ketika dunia mulai berbicara tentang transisi energi dan perubahan iklim, banyak negara mulai mencari alternatif untuk mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar fosil. Biofuel kemudian muncul sebagai salah satu solusi yang dianggap menjanjikan. Dan di Asia Tenggara, sawit menjadi pusat dari strategi itu. Indonesia mulai mendorong penggunaan biodiesel berbasis sawit dalam skala besar. Program campuran biodiesel ke bahan bakar solar terus ditingkatkan. Tujuannya cukup jelas, mengurangi impor energi, menekan ketergantungan terhadap minyak luar negeri, dan meningkatkan nilai tambah industri domestik. Dalam beberapa tahun terakhir, program biodiesel bahkan menjadi salah satu kebijakan energi paling ambisius di Indonesia. Karena bagi pemerintah, sawit bukan hanya komoditas ekspor, tetapi juga alat strategis untuk ketahanan energi nasional. Namun seperti banyak hal dalam industri sawit, solusi baru juga membawa kontroversi baru. Karena muncul pertanyaan besar, apakah biofuel benar-benar ramah lingkungan? Atau hanya memindahkan masalah ke tempat lain? Pendukung biofuel berargumen bahwa bahan bakar berbasis tumbuhan bisa membantu mengurangi emisi karbon dibanding bahan bakar fosil. Tetapi kritik terhadap biodiesel sawit juga cukup kuat. Karena jika ekspansi perkebunan menyebabkan pembukaan hutan atau lahan gambut, maka emisi yang dihasilkan justru bisa sangat besar. Dan perdebatan itu sampai hari ini masih terus berlangsung. Data dari berbagai penelitian menunjukkan bahwa dampak lingkungan biodiesel sangat bergantung pada bagaimana dan di mana bahan bakunya diproduksi. Artinya, persoalannya bukan hanya tentang produknya, tetapi juga tentang sistem produksinya. Di saat yang sama, tekanan global terhadap industri berbasis karbon juga semakin meningkat. Negara-negara mulai menetapkan target net zero emission. Perusahaan besar mulai ditekan investor untuk menunjukkan komitmen keberlanjutan. Dan konsumen global mulai semakin sensitif terhadap isu lingkungan. Akibatnya, industri sawit kini berada dalam posisi yang cukup sulit. Di satu sisi, dunia masih membutuhkan sawit dalam jumlah besar. Di sisi lain, standar terhadap industri ini juga terus naik. Dan tekanan itu bukan hanya datang dari aktivis lingkungan, tetapi juga dari pasar global itu sendiri. Perusahaan yang dianggap tidak memenuhi standar keberlanjutan mulai menghadapi risiko ekonomi baru. Mulai dari pembatasan perdagangan, tekanan investor, hingga ancaman kehilangan akses pasar internasional. Karena itu, industri sawit mulai dipaksa berubah. Perusahaan-perusahaan besar mulai berbicara tentang keberlanjutan hampir di setiap laporan tahunan mereka. Muncul target nol deforestasi, pemantauan rantai pasok berbasis satelit, audit lingkungan, pelacakan asal bahan baku, dan berbagai sertifikasi internasional.
Namun, perubahan industri sebesar ini tentu tidak mudah, karena rantai produksi sawit sangat panjang dan melibatkan terlalu banyak pihak, mulai dari perusahaan multinasional hingga petani kecil di desa terpencil. Dan tantangannya bukan hanya soal teknologi, tetapi juga soal biaya, regulasi, pengawasan, dan kepentingan ekonomi. Dalam praktiknya, banyak perusahaan menghadapi dilema yang cukup rumit. Semakin tinggi standar keberlanjutan, semakin besar pula biaya produksi. Sementara pasar global tetap menuntut harga murah. Dan selama konsumen masih memilih produk paling murah di rak supermarket, tekanan untuk menekan biaya produksi kemungkinan akan terus ada. Itulah sebabnya banyak analis melihat bahwa persoalan sawit sebenarnya bukan hanya soal satu industri, tetapi soal cara kerja ekonomi global secara keseluruhan. Karena sistem ekonomi modern dibangun di atas efisiensi, produksi massal, dan konsumsi besar. Dan sawit adalah salah satu simbol paling jelas dari sistem itu. Menariknya, perkembangan teknologi juga mulai mengubah industri ini secara perlahan. Penggunaan drone, artificial intelligence, sensor tanah, hingga pemantauan satelit mulai masuk ke sektor perkebunan. Tujuannya adalah meningkatkan produktivitas tanpa harus terus membuka lahan baru. Beberapa perusahaan mulai mencoba pendekatan precision agriculture, menggunakan data untuk menentukan penggunaan pupuk, pengelolaan air, hingga deteksi dini kebakaran. Dan dalam jangka panjang, teknologi mungkin akan menjadi salah satu faktor paling penting dalam masa depan industri sawit. Tetapi teknologi juga bukan solusi ajaib, karena persoalan utama industri ini tetap berada pada skala produksinya yang sangat besar. Semakin besar permintaan dunia, semakin besar juga tekanan terhadap lahan. Dan sampai hari ini, konsumsi global terhadap minyak nabati masih terus meningkat. Artinya, dunia sebenarnya belum benar-benar menemukan jalan keluar dari dilema ini. Karena jika dunia berhenti menggunakan sawit, dunia tetap membutuhkan minyak pengganti. Dan banyak penelitian menunjukkan bahwa tanaman pengganti justru bisa membutuhkan lahan lebih besar untuk menghasilkan jumlah minyak yang sama. Itulah mengapa sebagian ahli berpendapat bahwa solusi realistis bukan menghapus sawit sepenuhnya, tetapi membuat industrinya menjadi jauh lebih bertanggung jawab. Namun lagi-lagi, pertanyaannya tetap sama. Apakah industri global sebesar ini benar-benar bisa menjadi berkelanjutan? Atau pada akhirnya, dunia hanya sedang mencoba membuat sistem konsumsi modern terlihat sedikit lebih hijau. Dan mungkin disitulah inti sebenarnya dari perdebatan tentang sawit. Karena semakin jauh dunia membicarakan soal sawit, semakin jelas bahwa yang sedang dipertanyakan sebenarnya bukan cuma satu tanaman, tetapi masa depan seluruh model ekonomi modern itu sendiri. Pada akhirnya, kelapa sawit bukan hanya cerita tentang perkebunan, bukan juga sekedar cerita tentang hutan, ekspor, atau industri makanan. Sawit adalah cerita tentang bagaimana dunia modern bekerja, tentang bagaimana manusia membangun sistem ekonomi global yang sangat besar, lalu perlahan mulai menyadari konsekuensinya. Karena semakin jauh industri ini berkembang, semakin terlihat satu hal yang cukup ironis. Dunia membenci sawit, tetapi dunia juga terus membutuhkannya. Dan kontradiksi itu muncul hampir di setiap level. Negara-negara ingin pertumbuhan ekonomi, tetapi juga ingin menurunkan emisi karbon. Perusahaan ingin terlihat berkelanjutan, tetapi tetap harus menjaga harga produk tetap murah. Konsumen ingin produk ramah lingkungan, tetapi juga ingin semuanya cepat, praktis, dan terjangkau. Dan di tengah seluruh kontradiksi itu, sawit berada tepat di pusatnya. Selama beberapa dekade terakhir, dunia modern berkembang dengan kecepatan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Populasi meningkat, konsumsi meningkat, permintaan energi meningkat. Dan hampir seluruh sistem ekonomi global dibangun untuk memenuhi pertumbuhan itu. Masalahnya, setiap pertumbuhan selalu membutuhkan sumber daya. Dan dalam banyak kasus, sumber daya termurah biasanya datang dengan konsekuensi terbesar. Sawit kemudian menjadi simbol dari dilema tersebut. Karena di satu sisi, ia sangat efisien. Produktivitasnya tinggi, biayanya relatif murah.
dan permintaan global terhadapnya terus naik. Tetapi di sisi lain, ekspansi industrinya juga menciptakan tekanan besar terhadap lingkungan dan bentang alam tropis. Dan sampai hari ini, dunia belum benar-benar menemukan cara untuk menyelesaikan dua hal itu secara bersamaan. Inilah yang membuat perdebatan tentang sawit tidak pernah benar-benar selesai. Karena perdebatan ini sebenarnya bukan hanya tentang benar atau salah, tetapi tentang prioritas, tentang kompromi, dan tentang harga yang bersedia dibayar manusia untuk mempertahankan gaya hidup modernnya. Bagi negara berkembang seperti Indonesia, sawit adalah sumber devisa, lapangan kerja, dan pertumbuhan ekonomi. Tetapi bagi banyak negara maju, sawit sering dipandang sebagai simbol kerusakan lingkungan global. Kedua sudut pandang itu terdengar bertolak belakang. Namun keduanya sama-sama lahir dari realitas yang nyata. Dan justru disitulah kompleksitasnya. Karena dunia modern seringkali menuntut dua hal yang sulit berjalan bersamaan. Pertumbuhan tanpa batas, dan keberlanjutan penuh. Padahal dalam praktiknya, hampir semua sistem produksi besar selalu meninggalkan jejak terhadap lingkungan. Sawit hanya menjadi salah satu contoh yang paling terlihat. Dan mungkin itu sebabnya industri ini terus memicu perdebatan global. Karena sawit memaksa dunia melihat sesuatu yang sebenarnya lebih besar dari sekedar perkebunan. Ia memaksa dunia melihat bagaimana konsumsi manusia bekerja, bagaimana rantai pasok global terbentuk, dan bagaimana kenyamanan modern seringkali bergantung pada sesuatu yang jauh dari perhatian konsumen akhirnya. Ketika seseorang membeli makanan instan, kosmetik, atau bahan bakar, jarang ada yang benar-benar memikirkan dari mana seluruh bahan itu berasal. Jarang ada yang melihat rantai panjang di belakang sebuah produk murah. Padahal di balik produk-produk itu, ada jutaan hektar lahan. Ada pekerja perkebunan, ada jalur perdagangan internasional, ada konflik kepentingan, dan ada tekanan ekonomi global yang terus bergerak setiap hari. Dalam konteks itu, sawit sebenarnya bukan pengecualian. Ia hanyalah salah satu refleksi paling jelas dari dunia modern. Sebuah dunia yang terus bergerak cepat, terus memproduksi, terus mengonsumsi, dan terus mencari cara untuk membuat semuanya lebih murah dan lebih efisien. Bahkan ketika biaya sebenarnya mulai semakin sulit disembunyikan. Sampai hari ini, belum ada jawaban sederhana tentang masa depan sawit. Sebagian percaya, industri ini masih bisa diperbaiki melalui teknologi, regulasi, dan pengawasan yang lebih ketat. Sebagian lain percaya, kerusakan yang ditimbulkan terlalu besar untuk diabaikan. Dan mungkin, kedua sisi itu sama-sama memiliki alasan yang valid. Karena pada akhirnya, sawit memang bukan persoalan sederhana. Ia berada di persimpangan antara ekonomi, lingkungan, energi, politik, dan kebutuhan manusia itu sendiri. Tetapi satu hal tampaknya cukup jelas. Selama dunia modern masih mempertahankan pola konsumsi seperti hari ini, permintaan terhadap sawit kemungkinan tidak akan benar-benar hilang. Dan selama permintaan itu masih ada, perdebatan tentang sawit juga akan terus berlangsung. Karena dunia modern mungkin memang belum siap hidup tanpa sawit. Dan mungkin itulah alasan mengapa tanaman ini menjadi sangat penting sekaligus sangat kontroversial. Bukan karena sawit berbeda dari dunia modern, tetapi justru karena sawit adalah cerminan paling jujur dari dunia modern itu sendiri.